Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada. Puji Tuhan, malam ini kita boleh berjumpa lagi di dalam program Night Call GPIB. Dan saat ini bersama dengan saya, Pendeta Liat Sihotang dari GPIB Jemaat Nehemia Cibogo. Sebelum kita memulai, mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bahkan waktu saat ini, sejenak kami akan pakai untuk berada di sekitar firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku firman yang setia. Layakan kami Tuhan, terlebih hamba kecil-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Bagian Alkitab yang kita baca renungkan pada malam ini dari surat 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan orang yang akan melayani atau orang akan mengemban tugas yang baru, dan kita tahu sama-sama di depan itu ada hal yang mungkin berat akan dihadapi, akan ada kesulitan, akan ada penderitaan, akan ada sesuatu yang mungkin membuat dia bisa terjegal. Tentu sebagai orang yang mengasihi, sebagai sahabat, sebagai pribadi yang juga mungkin katakanlah senior dari orang yang akan menjadi tugas itu, tentu kita akan memberikan ia kekuatan, nasihat, memberikan ia semangat. Dan semangat itu bukan sekadar dari apa yang diucapkan. Tentu juga tidak sedikit kita akan mengatakan, saya pun dulu, saya juga begitu, dan lain sebagainya. Artinya ada contoh hidup kita juga yang telah kita lewati, dan itu menjadi bahan pertimbangan, bahan perenungan dari orang itu untuk mau melangkah ke depan lebih maju. Ini juga yang dilakukan oleh Paulus ketika ia menyampaikan surat ini kepada Timotius. Dan dengan jelas Paulus mengatakan bahwa sekalipun mereka orang-orang itu mendengarkan Injil, mereka menutup telinga untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan mereka membuka telinga mereka untuk dongeng-dongeng. Artinya membuka telinga untuk apa saja yang menyenangkan mereka. Tetapi bicara tentang Injil, bicara tentang kebenaran, bicara tentang nasihat, bicara tentang bagaimana harusnya hidup dalam Tuhan, kemudian mereka akan tutup telinga. Disinilah titik yang Paulus mau sentuh dari Timotius. Ketika ada orang seperti itu, jangan khawatir. Nggak usah kemudian kita patah semangat. Percayalah bahwa aku pun mengalami itu. Dan Paulus memberi kode di sini bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Artinya dia tahu ajalnya sudah dekat. Dan ia mengatakan bahwa aku saat ini bahkan sedang menjadi curahan
curahan yang dikorbankan untuk pekabaran Injil. Ia menderita, ia mengalami sengsara, ia mengalami penganiayaan, ia mengalami berbagai hal yang bisa saja membuat ia sakit. Tetapi hal yang juga sering dikutip dalam nisan-nisan di mana ada di pekuburan atau pemakaman, ayat ini sering diambil nih, yaitu ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi poinnya adalah ketika Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, ia mau bilang, yang terpenting sekarang lakukan tugasmu dan peliharalah iman. Karena iman ini merupakan energi, iman ini merupakan kekuatan, iman ini merupakan sesuatu yang memberikan kita dorongan. Karena dalam iman itu kita punya pengharapan, dan pengharapan yang pasti seperti yang telah digambarkan oleh Paulus dalam pelayanan yang ia lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada, kita sama-sama mau juga ditegur, mau disapa oleh firman ini, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan, tentu kita tidak bisa kemudian hanya mau melihat yang baik. Ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi sebagaimana semangat iman Paulus, ia mengatakan, disitulah aku bertanding, disitulah aku memelihara iman, disitulah aku setia, dan aku tidak goyah oleh tantangan, halangan, rintangan, godaan, dan aku memelihara iman. Mari, biarlah dalam langkah kita, sekalipun saat ini kita mengalami hal tidak menyenangkan, baik di tengah keluarga, di tengah hidup dalam pekerjaan, dalam usaha, terlebih dalam pelayanan, Tuhan mau bilang lewat apa yang disampaikan Paulus kepada Timotius, peliharalah iman kita. Ingat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita layani adalah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Teringat surat yang juga Paulus tulis kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 3:23 bilang begitu, segala sesuatu lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Paulus bukan hanya bicara, tapi ia mencontohkannya, ia melakukannya, dan terlebih ia menghidupinya dalam hal itu. Dan biarlah Tuhan yang menjadi tujuan di dalam kita melangkah. Artinya, ketika kita menjalani hidup, jadikan Tuhan selalu yang terutama. Yang kedua kita merenungkan adalah bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan. Dalam artian, kita nggak bisa hidup buat diri kita sendiri. Paulus bilang, aku sekarang sedang dicurahkan. Kristus yang menjadi role modelnya Paulus. Kristus pun dicurahkan nyawanya bahkan untuk dipersembahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita, menebus kita dari kuasa maut, sehingga kita layak hidup dalam kerajaan sorga kekal kelak. Oleh karena itu, teladan Yesus yang diikuti oleh Paulus itu pun sekarang menjadi panggilan buat kita. Kita dipanggil untuk berkorban, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil seolah-olah kita seperti lilin. Lilin yang dia menyala. Ketika dia menyala, dia sedang melayani sekitarnya, memberikan terang kepada sekitar, tetapi di waktu yang bersamaan, ia sedang mengorbankan dirinya sampai habis. Dan Tuhan memberikan kita kekuatan di dalamnya. Yang terakhir, tentu kita akan menjadi sejarah. Setiap kita akan menyejarah
Sebagaimana bagi Paulus, sejarah hidup dalam beriman ialah Yesus yang ia imani. Dan kemudian Paulus tahu dia menjadi sejarah buat Timotius. Kita pun demikian. Kita meneladani orang tua kita meneladani orang-orang yang kita kasihi. Nah, kita pun sekarang biarlah menjadi teladan buat orang-orang sekitar kita yang akan melanjutkan langkah kehidupan, langkah pelayanan, langkah pekerjaan Tuhan. Beri semangat. Ketika mereka memulai, ketika mereka mau mengawali, biarlah mereka belajar. Tentu ada kekilafan, tentu ada kekeliruan, tentu ada kesalahan. Bukan berarti harus diintimidasi, dibully, dan lain sebagainya. Tetapi justru tetap diberi semangat. Dan pemimpin yang terbaik adalah ketika dia mempersiapkan pemimpin berikutnya untuk menjalankan apa yang sama-sama mau dijalankan. Inilah panggilan kita. Selamat meneladani Kristus, selamat berkorban, karena itu panggilan kita dalam pelayanan, dan selamat menjadi sejarah buat generasi penerus kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, firman-Mu yang hadir bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan yang terbaik di tengah hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami meladani Engkau, kami mau melayani, mau berkorban, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, dan nama Tuhan dipermuliakan, dilanjutkan kemudian oleh generasi penerus kami. Bapa, berkati apa yang boleh kami renungkan. Yang sakit Tuhan, mereka dan kami, baik di rumah maupun di rumah sakit, jamah pulihkan kami, kuatkan kami. Yang berduka Tuhan tolong, juga topang mereka, kuatkan mereka. Yang bimbang akan iman, Tuhan juga berkati, dan biarlah mereka teguh dalam Kristus. Bapa, kami akan beristirahat, Tuhan juga menolong kami dalam istirahat kami. Dan kami dipulihkan, disegarkan esok hari, di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sertai kami selalu bersama dengan seluruh mereka yang bersama dengan kami. Ampun dosa kami. Tuhan berkati mereka yang mengasihi kami, Engkau juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam ini. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Salam.